Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indro Gunawan. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Berasia Jakarta, jurusan PJJ Informatika. Saya akan membawakan sebuah presentasi yang berjudul penerapan deep learning dan reinforcement learning dengan metode convolutional neural network atau CNN untuk pengisian mobil listrik atau electric vehicle di jaringan pintar. Ini merupakan tugas satu dari metodologi penelitian teknologi informasi. Langsung saja. Di sini terdapat kata pengantar, kemudian di sini saya mengambil sumber dari jurnal internasional, yaitu dari situs web Browser Journal and Book atau sciencedirect.com dengan referensi penelitian sejumlah 5, yaitu dari yang berjudul Seasoning Electric Vehicle Forecasting Model Based on Machine Learning and Deep Learning Technique-Wise. Kemudian yang kedua yaitu Multi-Step Electric Vehicle Charging Station Frequency Prediction Using Hybrid LSTM Neural Network. Dan yang ketiga, Deep Learning Approach for Prediction of Electrical Vehicle Charging Station Power Demand in Regulated Electricity Market, the case of Morocco. Kemudian yang keempat, Online EV Charging Controlled by Reinforcement Learning with Experience Replay. Dan yang kelima, Topic Classification of Electric Vehicle Consumer Experience with Transformer with Deep Learning. Di sini ada alamat email saya. Di sini terdapat daftar isi, kemudian bab 1 soal tugas 1 dan bab 2 jawaban tugas 1 dengan subbab 1 yaitu tema dan judul penelitian tugas akhir. Kemudian tema penelitian yaitu deep learning, penerapan deep learning dan reinforcement learning. Kemudian judul penelitian yaitu penerapan deep learning dan reinforcement learning dengan metode convolutional neural network atau CNN untuk pengisian mobil listrik atau electric vehicle di jaringan pintar. Sini yang kedua itu terdapat daftar jurnal penelitian internasional, yaitu ada 15. Saya mengambil 15 jurnal sebagai bahan referensi saya. Dan yang ketiga yaitu literatur review. Di sini ada literatur review jurnal 1. Di sini kita bisa lihat dokumentasi URL-nya di sini di Google. Nah, di sini review lengkapnya. Dimana review lengkapnya ini terdapat
judul jurnal, volume dan halaman, ISDN atau ISN, dan tahun, penulis, abstrak, kemudian latar belakang masalah dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode dan algoritma yang digunakan. Sedangkan berikutnya yaitu implementasi dan kebutuhan perangkat lunak dari metode yang dilakukan, kemudian hasil penelitian, dan berikutnya yaitu kesimpulan. Kemudian ada lagi sini saya cantumkan saran untuk penelitian selanjutnya dan kelebihan jurnal, kelebihan dan kekurangan jurnal, dan yang terakhir ini ada URL atau daftar pustaka yang digunakan. Selain itu saya juga mencantumkan alamat dari URL jurnal tersebut atau link jurnal. Sini terdapat jurnal 2 sama judul, ada judul jurnal, volume dan halaman, kemudian ISDS atau ISN, dan tahun, penulis, abstrak, keyword, dan ada latar belakang masalah, kemudian tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode, kemudian algoritma yang digunakan, dan di sini ada implementasi dan tujuan perangkat lunak dari metode yang digunakan, hasil penelitian, dan kesimpulan. Dan ada lagi saran untuk penelitian selanjutnya dan kelebihan jurnal, kekurangan jurnal, dan kekurangan jurnal, dan URL daftar pustaka yang digunakan. Kemudian ada link jurnal, dan jurnal ketiga sama, ada judul jurnal. Ini saya cantumkan volume dan halaman, volume 3 halaman 1-8, dan ISDS dan ISN nya ada, dan tahunnya yaitu tahun 2022, ada penulisnya dan abstrak, dan keywordnya, dan latar belakang masalah, dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode, algoritma yang digunakan, dan implementasi dan kebutuhan perangkat lunak dari metode yang dilakukan, dan ada hasil penelitian dan kesimpulan, dan saran untuk penelitian selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan jurnal dan URL, daftar pustaka yang digunakan, serta alamat link jurnalnya. Dan di jurnal 4 ada judul jurnal, volume dan halaman, dan ISBN dan ISN, tahunnya yaitu tahun 2023, ada penulis, kemudian abstrak, keyword, latar belakang masalah, dan tujuan penelitian. Ini terdapat tujuan salah satu penelitian yaitu mencegah investasi yang tidak perlu dan mempercepat penyebaran infrastruktur mobil listrik. Kemudian ada manfaat penelitiannya, yaitu salah satunya yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman dan edukasi tentang penggunaan reinforcement learning. Dan ada metode yang digunakan, ada Markov diffusion process, learning temporal difference, Dinahi algorithm, Dinahi plus algorithm, dan itu rule based control. Kemudian algoritma yang digunakan ada yang yaitu antaranya
SARSA algorithm, dan ada implementasi dan perangkat lunak dari metode yang dilakukan, dan ada hasil penelitian, dan ada kelebihan jurnal. Salah satunya yaitu teori dan model analisis yang digunakan tepat, dan kekurangan jurnal di sini yaitu belum adanya jenis perangkat-perangkat keras yang digunakan dalam penelitian ini. Dan ada daftar URL atau daftar pustaka yang digunakan, dan link jurnal. Dan di jurnal 5 ada judul dan volume dan halaman, dan ISBN dan ISN tahunnya yaitu 3 tahun 2021, Inggris yaitu Soojis H dan Daniel J. Marceto, dan Summer Darul, terus Omar I. Asensio, dan ada abstraknya, dan ada keyword, dan di sini ada latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode yang digunakan yaitu CNN dan LSTM, dan BERT serta ESXLNet. Kemudian algoritma yang digunakan yaitu ada salah satunya yaitu algoritma pencarian dan terjemahan Google. Kemudian implementasi dan perangkat lunak dari metode yang dilakukan yaitu menggunakan GPU Nvidia Tesla P100 dengan memori 16 GB. Kemudian hasil penelitian salah satunya yaitu adanya peningkatan F1 untuk BERT dan XLNet di sebagian besar topik dibandingkan model benchmark. Kemudian ada kesimpulan, saran untuk penelitian selanjutnya. Kelebihan jurnalnya salah satunya yaitu teori dan model analisis yang digunakan tepat, dan kekurangannya perangkat lunak yang digunakan dalam implementasi pada penelitian ini belum dicantumkan dalam jurnal. Kemudian ada URL daftar pustaka yang digunakan, dan ada link jurnal. Terakhir yaitu link jurnal. Sini kita bisa klik linknya. Nah, di sini saya juga menuliskan abstraknya, judul jurnal 1, kemudian jurnal 2, kemudian jurnal 3, kemudian jurnal 4, dan jurnal kelima. Namun di sini saya perkecil hanya judul jurnal, volume dan halaman, ISDS atau ISN, tahun, penulis, abstrak, keyword, latar belakang masalah, dan hasil penelitian serta kesimpulan. Kemudian sini ada literatur review dalam bentuk narasi atau paragraf, dan ada jurnal 1. Di sini hasil dari penelitian jurnal 1 adalah bahwa dengan menerapkan algoritma deep learning, dataset perkiraan yang diperoleh dari algoritma gated recurrent unit atau GRU lebih akurat dengan rata-rata absolut
persentase error atau MAPE yang lebih sedikit daripada hasil yang diperoleh dari algoritma long short term memory atau LSTM. Kemudian ada jurnal 2. Di sini hasil dari penelitian ini adalah dapat dilihat dari metrik performa model, perbandingan kinerja dengan pendekatan deep learning dan analisis sensitivitas. Hasil menunjukkan bahwa menggunakan pengaturan hiperparameter yang berbeda dapat meningkatkan sedikit akurasi prediksi yang konsisten dengan penelitian sebelumnya. Dan jurnal 3 didapatkan hasil dari penelitian ini adalah model RNN menyimpan output dari node pemrosesan dan memasukkan kembali ke model, di mana model LSTM yang digunakan memberikan hasil yang lebih baik daripada model ANN dan RNN. Model RNN memiliki kesalahan kuadrat rata-rata 1,6% dan 0,58% pada tahap pelatihan masing-masing 2,294% dan 0,94% pada tahap kemudian. Hal ini menunjukkan bahwa akurasi model RNN sangat tinggi dan potensi untuk memberikan hasil terbaik untuk masalah regresi. Dan jurnal 4 dan jurnal 5 di sini jurnal 5 memberikan hasil bahwa penelitian ini menggunakan metode CNN, LSTM, BERT, dan EtherNet untuk memproses dataset serta pengujian dengan 4 GPU NVIDIA Tesla 100 dan memori 16 GB. Hasil dari penelitian tersebut didapat bahwa beberapa data uji yang tidak diberi label dengan benar oleh manusia atau human expert diberi label dengan benar oleh model transformator yang dilatih bekerja sekitar 3-5 poin persentase lebih tinggi. Jumlah kesalahan klasifikasi lebih kecil, hasil akurasi yang tinggi untuk BERT dan EtherNet masing-masing sebesar 91,6%, dan skor F1 masing-masing 0,83% dan 0,84%. Adanya peningkatan persentase poin yang besar dalam akurasi untuk semua model deep learning yang diuji dibandingkan dengan pengklasifikasian mayoritas. Kemudian yang keempat yaitu nilai inovasi atau perbedaan penilaian yang akan dilakukan berdasarkan literatur yang sudah dibuat. Sini pada jurnal 1 poin pentingnya yaitu yang pertama, penerapan algoritma deep learning yang berbeda. Penelitian ini menggunakan beberapa algoritma deep learning seperti RNN, LSTM, HRU, dan Anavis. Kemudian yang kedua yaitu keterkaitan dengan pengurangan emisi gas rumah kaca. Penelitian ini menyebutkan bahwa manfaatnya diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Kemudian yang ketiga yaitu pengukuran kinerja model. Penelitian ini menggunakan beberapa metrik untuk mengukur kinerja model seperti mean square error atau MSE, RMSE, dan MAPE, dan mean absolute error atau MAE. Dan yang keempat yaitu penerapan pada siklus spesifik atau pencemaran CO2 di Spanyol. Penelitian ini tampaknya fokus pada dampak pengisian kendaraan listrik terhadap pencemaran CO2 di Spanyol. Hal ini mungkin memperkaya literatur dengan melibatkan studi kasus spesifik dan memberikan wawasan yang lebih kontekstual.
Yang kelima, keterkaitan dengan pengurangan emisi gas rumah kaca atau GRK, di mana penelitian ini menyebutkan bahwa manfaatnya diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Fokus pada dampak lingkungan dan upaya pengurangan emisi dapat menjadi nilai inovatif. Kemudian pada jurnal 2, nilai inovasinya, beberapa nilai inovasi atau perbedaan yang dapat dinilai dari literatur review yang disebutkan adalah yang pertama yaitu pendekatan hybrid LSTM neural network, di mana penelitian ini menciptakan suatu jaringan saraf tiruan yang merupakan kombinasi atau hybrid dari long short term memory dan fitur terkait waktu untuk memprediksi status hunian pengujian diskrit multilaka. Kemudian yang kedua, fokus pada pengujian di area suburb dan padat penduduk. Dan yang ketiga yaitu penerapan di konteks Eropa dan infrastruktur pengujian listrik. Kemudian 4, manfaat edukasi dan pemahaman tentang jaringan saraf tiruan. Selain hasil prediksi, penelitian ini juga menekankan manfaatnya dalam memberikan pemahaman dan edukasi tentang penggunaan jaringan saraf tiruan, terutama yang berbasis LSTM hibrida. Dan yang kelima, analisis sensitivitas dan pengaturan hiperparameter, di mana hasil penelitian mencakup analisis sensitivitas dan pengaruh hiperparameter terhadap akurasi prediksi. Hal ini menunjukkan pendekatan yang sistematis dalam memahami kinerja model dan memberikan wawasan lebih lanjut yang dapat digunakan untuk mengembangkan model di masa depan. Kemudian pada jurnal 3, berdasarkan deskripsi penelitian yang disajikan, beberapa nilai inovasi atau perbedaan yang dapat dinilai dari literatur review dari penelitian yang berjudul Deep Learning Approach to the Prediction of Electric Vehicle Charging Station Power Demand in Regulated Electricity Market. The case of Meiroco adalah yang pertama, perbandingan kinerja model deep learning yang berbeda. Kemudian yang kedua, fokus pada kasus khusus yaitu The Case of Maroko. Penelitian ini memfokuskan pada kasus di negara Maroko, menunjukkan penerapan model prediksi dalam konteks geografis dan regulasi listrik yang spesifik. Ini dapat dianggap sebagai nilai inovatif karena memberikan pandangan yang lebih terlokalisasi dan relevan untuk kondisi setempat. Kemudian yang keempat, pendekatan deep learning untuk perkiraan permintaan pengisian mobil listrik. Penelitian ini menggunakan pendekatan deep learning yaitu ANN, RNN, LSTM, dan GRU untuk meramalkan permintaan pengisian mobil listrik. Penerapan deep learning dalam konteks ini dapat dianggap sebagai nilai inovatif karena teknik tersebut umumnya dikenal memiliki kemampuan untuk menangani data deret waktu dan pola yang kompleks. Kemudian yang keempat, penggunaan sumber energi hijau sebagai konteks penting. Penelitian ini mencatat bahwa kendaraan listrik dianggap sebagai solusi untuk mengurangi emisi di sektor transportasi, terutama ketika didukung oleh sumber energi hijau. Memasukkan aspek sumber energi hijau sebagai konteks penting dapat dianggap sebagai nilai inovatif karena mempertimbangkan dampak keseluruhan pada emisi gas rumah kaca. Dan yang kelima, pentingnya model RNN dalam konteks regresi. Penelitian ini menyoroti bahwa model RNN memberikan hasil yang lebih baik daripada model ANN dan RNN. Hal ini dapat dianggap sebagai nilai inovasi karena
memberikan wawasan khusus tentang potensi dan keunggulan model RNN dalam menangani masalah prediksi permintaan pengisian mobil listrik. Kemudian yang keempat yaitu jurnal 4. Beberapa nilai inovasi atau perbedaan yang dapat dinilai dari literatur review yang berjudul Online EV Charging Controlled by Reinforcement Learning with Experience Replay ini yaitu yang pertama penerapan reinforcement learning pada pengisian mobil listrik. Penelitian ini mencoba mengatasi tantangan jaringan distribusi yang diakibatkan oleh penetrasi distributed energy resource atau DER, terutama kendaraan listrik, dengan menggunakan pendekatan reinforcement learning atau RL. Penerapan RL dalam pengoperasian pengisian daya listrik dapat dianggap sebagai nilai inovatif karena RL dikenal dapat memberikan solusi adaptif dan dinamis untuk masalah yang kompleks. Dan yang kedua yaitu penggunaan pengalaman masa lalu dengan experience replay. Penelitian ini mengusulkan penggunaan pengalaman masa lalu secara optimal dengan konsep experience replay dalam RL untuk mengontrol pengisian daya listrik secara online. Penggunaan experience replay dapat dianggap sebagai nilai inovatif karena dapat membantu meningkatkan efisiensi pembelajaran agen dengan memanfaatkan kembali pengalaman-pengalaman masa lalu. Kemudian yang ketiga yaitu tujuan optimasi biaya pengisian dan pencegahan kelebihan beban. Fokus penelitian ini pada optimalisasi biaya pengisian dan pencegahan kemungkinan kelebihan beban pada konsumsi pengisian mobil listrik menciptakan nilai inovatif karena mencoba mengatasi tantangan operasional dan ekonomi yang mungkin muncul dengan adopsi yang lebih besar dari kendaraan listrik. Dan yang keempat yaitu penggunaan algoritma RL yang spesifik. Penelitian ini menggunakan algoritma RL spesifik seperti Dinavi dan Dinavi Plus yang dirancang untuk mengatasi masalah spesifikasi dalam pengelolaan pengisian mobil listrik. Pemilihan algoritma RL yang sesuai dengan konteks aplikasi dapat dianggap sebagai nilai inovatif karena dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran agen. Dan yang kelima, analisis terperinci tentang pengaruh variasi parameter. Hasil penelitian mencakup analisis yang terperinci tentang bagaimana variasi parameter seperti gamma mempengaruhi pembelajaran agen setelah perubahan lingkungan. Pendekatan analisis ini dapat dianggap sebagai nilai inovatif karena memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana pengaturan parameter dapat mempengaruhi kinerja sistem. Kemudian jurnal 5 berdasarkan deskripsi penelitian yang berjudul Topic Classification of Electric Vehicle Consumer Experience with Transformer Based Deep Learning. Beberapa nilai inovasi atau perbedaan yang dapat dinilai dari literatur review yang disebutkan adalah yang pertama, penggunaan Transformer Based Deep Learning untuk analisis sentimen. Penelitian ini mencoba mengaplikasikan kemajuan dalam deep learning berbasis transformator seperti BERT dan ExcelNet untuk mengekstrak informasi dari ulasan pengguna mobil listrik. Penggunaan model transformator untuk analisis sentimen dalam konteks ini dapat dianggap sebagai nilai inovatif karena model ini telah terbukti efektif dalam memahami konteks bahasa alami yang kompleks. Kemudian yang kedua, pengintegrasian informasi spasial dalam analisis sentimen. Integrasi ini dapat dianggap sebagai nilai inovatif karena mencoba menyatukan aspek-aspek yang berbeda dari data seperti lokasi dan pengalaman pengisian mobil listrik. Yang ketiga, pengujian berbagai model deep learning. Penelitian ini melakukan
pengujian menggunakan berbagai model deep learning termasuk CNN, LSTM, BERT, dan XLNet. Pendekatan ini dapat dianggap sebagai nilai inovatif karena mencoba membandingkan kinerja beberapa model yang berbeda dalam menangani data ulasan konsumen. Kemudian yang keempat, pengujian model transformator terhadap manusia. Penelitian ini tidak hanya membandingkan model transformator dengan metode tradisional, tetapi juga membandingkannya dengan label manusia atau human expert. Pengujian ini dapat dianggap sebagai nilai inovatif karena menunjukkan sejauh mana model deep learning dapat mendekati atau bahkan melampaui kemampuan manusia dalam memberi label pada data. Dan yang kelima, peningkatan akurasi dan performa model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model transformator, khususnya BERT dan XLNet, memberikan peningkatan signifikan dalam akurasi dan skor S1 dibanding dengan pengklasifikasian mayoritas atau label manusia. Peningkatan performa model dapat dianggap sebagai nilai inovatif karena menunjukkan potensi model deep learning dalam mengatasi kompleksitas analisis sentimen. Kemudian yang keenam, penerapan pada konteks pencemaran lingkungan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk membantu pemerintah dalam meminimalisir efek emisi gas rumah kaca dan menemukan pola sulit diungkapkan dalam data yang tidak terstruktur, terutama yang menggabungkan informasi spasial. Penerapan penelitian pada konteks pencemaran lingkungan dan kontribusi potensial terhadap kebijakan lingkungan dapat dianggap sebagai nilai inovatif dan relevan secara sosial. Kemudian ketika kesimpulan, dimana kesimpulannya adalah dalam melakukan literatur review, penelitian ini dapat dibandingkan dengan karya sebelumnya untuk menentukan sejauh mana kontribusinya terhadap pemahaman dan pengembangan analisis sentimen terhadap ulasan konsumen, khususnya dalam konteks kendaraan listrik atau yang di sini disebut electric vehicle. Menilai sejauh mana metode yang diusulkan lebih baik atau memberikan peningkatan signifikan dari pendekatan lainnya dalam literatur juga bisa menjadi faktor penilaian nilai inovatifnya. Kemudian selanjutnya referensi, dan di sini terdapat link file saya, link ke 15 jurnal penelitian dan 5 jurnal penelitian, dan terdapat tabel nilai. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.